Baik, shalom buat saudara-saudara sekalian. Shalom. Baiklah, dalam penyuluhan kali ini saya mengambil tema dengan penyuluh agama dalam mengajarkan anak-anak Allah menaati hukum Taurat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Alfrida Panggabean, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen di IAKN Taratung. Baiklah, adapun metode yang saya pilih adalah metode demonstrasi, yaitu metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Pengertian metode demonstrasi menurut Syah tahun 2000 adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Baiklah, langsung saja saya akan mempraktekkan dari metode demonstrasi tersebut. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Semangat sekali ya. Baiklah, sebelum dari kita membahas tentang materi hari ini, kita bernyanyi dulu ya, Sekali Kristus. 1, 2, 3 ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Sang Kristus. Saya Sang Kristus, siap gerak. Saya Sang Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Sang Kristus. Mengapa ya adik-adik semua harus tahu tentang hukum Taurat? Karena dalam Mazmur 78 ayat 5 dikatakan, telah ditetapkannya peringatan Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang kita, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Nah, dalam ayat ini jelas sekali dikatakan Tuhan tidak menginginkan kita seperti nenek moyang kita yang ada di bangsa Israel. Nah, apa sih hukum Taurat itu? Hukum Taurat disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui perantara Nabi Musa di Gunung Sinai. Perjanjian tersebut berisi tindakan penyelamatan yang dilakukan Tuhan, dan bangsa Israel dituntut untuk menaatinya. 10 hukum Taurat ini disebut juga sebagai 10 perintah Allah, 10 firman Allah atau dasar kita. Kemudian bersama dengan hal itu, Musa menuliskan perintah Taurat dalam 2 loh batu. Perintah 1 hingga ke-4 tertulis dalam loh batu 1, dan yang kelima hingga ke-10 ditulis pada loh batu 2. Baik, di sini kakak mempunyai satu gambar. Coba diperhatikan, ini gambar apa? Lalu lintas. Ini gambar rambu lalu lintas, dan tidak hanya itu, dia memiliki arti. Artinya yang merah berhenti, yang kuning berhati-hati, yang hijau berjalan. Maju. Baik, Berjalan. ini adalah peraturan pemerintah yang ada di jalan, dan ini haruslah ditaati. Nah, sama seperti pemerintah, Tuhan Allah juga memiliki aturan atau hukum yang harus kita taati. Nah, waktu perjalanan bangsa Israel, Allah menyuruh Musa untuk naik ke gunung yang bernama Gunung
Bukit Sinai. Nah, di sanalah Allah memerintahkan 10 hukum ini kepada Musa agar ia menyebarkannya atau memberitahukannya kepada bangsa-bangsa Israel. Coba lihat, kakak punya ada 2 log batu. Banyak sekali gambar cinta ya di sini. Iya, di sini sangat banyak gambar cinta. Kenapa? Sebenarnya 10 hukum itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada bangsa Israel. Kita pelajari satu persatu yuk. Ayo. Yang pertama adalah apa? Ayo, ini gambar apa? Anak-anak lagi Saya. merenu membaca kitab. Iya, jadi yang pertama adalah Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah perintah Allah yang pertama kepada bangsa Israel. Nah, yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Jadi adik-adik tidak boleh menyembah hal lain selain Allah. Berikutnya yang ketiga. Nah, ada seorang anak yang mulutnya dibungkam. Karena apa? Dalam hukum ini dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berikutnya hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi adik-adik setiap hari Minggu harus pergi ke gereja. Ini tertulis di log batu yang pertama, ada 4 hukum. Kita lihat log batu yang kedua ya. Iya, Kak. Perintah kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi adik-adik harus menghormati orang tua. Iya, Kak. Berikutnya ada perintah Jangan membunuh. jangan membunuh. Selanjutnya jangan berzina. Selanjutnya jangan mencuri. Menampok. Kesembilan jangan mengucapkan saksi tentang samamu. Iya, mengucapkan saksi dusta itu sama dengan berbohong. Jadi adik-adik tidak boleh berbohong ya. Iya, Kak. Baik, perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Jadi Tuhan mau berkata agar adik-adik semua jangan iri hati. Apapun yang dimiliki teman-temannya tidak boleh kita iri hati ya. Baiklah, kakak tahu pasti adik-adik semua di rumah itu pasti punya aturan, ya kan? Iya. Siapa yang rumahnya seperti ini? Kami nggak ada jendela. Iya ya. Oke. Nah, di dalam keluarga orang tua juga sering mempunyai aturan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama, adik-adik pasti sering diingatin, jangan main handphone lama-lama. Nanti matanya menjadi rusak. Berikutnya, sebelum makan harus cuci tangan. Berikutnya, jangan makan permen banyak. Karena kalau adik-adik makan permen banyak-banyak, nanti giginya bisa sakit. Nanti jadi ompong. Iya, betul sekali. Nah, Tapi permen enak, Kak. selanjutnya jangan jangan tidur terlalu Lama. Kita harus taat. Kalau bilang jam 10, ya batasnya berarti jam 10 ya adik-adik. Yang kesimpan. Nah, dan ke-10 perintah ini Tuhan sudah merangkumnya menjadi 2 bagian adik-adik. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi dari perintah yang pertama sampai perintah yang keempat ditujukan kepada Allah. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10 ditujukan kepada sesama manusia. Kakak memiliki 2 gambar anak nih. Nah, yang pertama dia cemberut. Yang kedua dia sangat ceria. Karena apa? Yang pertama adalah anak yang tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau melakukan hukum Taurat, karena dia
ada yang karena tidak tahu, ada yang memang mengabaikan dan sebagainya. Nah, sementara adik yang kedua ini, gambar yang kedua ini menggambarkan anak yang bersuka cita. Karena apa? Dia mau memelihara firman Tuhan, dia mau memelihara dua luk batu itu, dan dia juga memiliki cinta kasih di dalam hatinya. Karena apa? Dia sudah menerima hukum Taurat, dia juga mau melakukan hukum Taurat. Jadi kesimpulannya adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Allah yang mau taat dan mengerti serta melakukan hukum Taurat yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel. Makna dari hukum Taurat itu sendiri adalah kasih. Artinya, jika seseorang mengasihi Allah dan sesama, ia telah menggenapi hukum Taurat. Jadi, ke-10 hukum itu tidak perlu repot-repot untuk dimengerti. Karena Tuhan sudah mengatakan, jika seseorang mengasihi Allah dan sesama, ia telah menggenapi hukum Taurat. Cukup dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Jika saudara-saudari semua ada yang bertanya, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.